Mereka menjulukiku si pecundang keluarga selama 15 tahun. Sampai suatu hari mereka naik jet pribadiku dan menyadari aku miliarder. Berlanggananlah untuk kisah-kisah lain di mana mereka yang diremehkan bangkit, dan akhirnya keadaan berbalik. Undangan barbeque tahunan keluarga Thompson teronggok tak terpakai di meja dapur marmerku. Tulisan merah tebal itu menangkap cahaya matahari terbit Arizona melalui dinding kacaku. Setelah 15 tahun dalam keheningan, jarak, dan ketidaktampakan yang disengaja, semuanya akan terurai. Bukan karena aku menginginkannya. Aku melirik ponselku, membaca ulang judul berita yang mengubah segalanya. Forbes 30 Under 40. Kerajaan desain virtual Leah Thompson, bernilai 4,1 miliar dolar. Artikelnya akan terbit besok, 2 hari sebelum reuni. Begitulah caraku untuk tetap berada di bawah radar. Thompson, suara asistenku terdengar melalui interkom. Adikmu, Chris, sedang menelepon lagi. Tentu saja. Dia terus menelepon sejak berita heboh itu muncul. Aku mendesah dan mengangkatnya. Hai, Chris. Ada apa, Leah? Bentaknya. Aku baru saja selesai menelepon CNBC. Mereka bertanya bagaimana rasanya menjadi saudara seorang miliarder. Kau mau menjelaskan sesuatu padaku? Aku menatap cakrawala gurun dari penthouseku di Scottsdale. Kurasa kau akan tahu dengan yang lain. Hentikan omong kosongmu. Suaranya menajam. Kau membuat kami percaya kau bangkrut selama bertahun-tahun. Ibu mengira kau tidur di sofa. Khawatir, ya? Kataku, setengah tertawa. Maksudmu semua ceramah tentang bagaimana aku menyia-nyiakan masa depanku? Sarkasme? Saran-saran yang membantu untuk bekerja di agen asuransi Paman Mark? Mereka hanya mencoba membantu. Tidak, mereka mencoba membentukku, dan kau membiarkan mereka. Diam. Chris, anak emas, lulusan Mbah Harvard, bergabung dengan firma akuntansi ayah di usia 23, tidak pernah mempertanyakan apapun. Berapa lama? Akhirnya dia bertanya. Aku berjalan ke balkon, memperhatikan salah satu dari 3 Teslaku masuk ke jalan masuk di bawah. Ingat ketika aku pindah ke apartemen kumuh di dekat Tempe? Chris terdiam. Ya, ketika kau mulai membuat karya seni 3D itu? Itu 15 tahun yang lalu. Aku tidak mengatakan apa-apa lagi, dan dia tidak perlu melakukannya. Benar. Aku berkata keras-keras kepada siapapun, menyeringai. Semua orang mengira aku gila karena membuang gelar keuangan untuk bermain-main dengan grafis, seperti yang biasa dikatakan ayah, tetapi yang tidak seorang pun dari kalian tahu adalah aku sudah menjual koleksi patung VR pertamaku seharga $660.000 saat itu. Chris terdengar tercengang sebelumnya. Ya. Dan 6 bulan kemudian, aku menjual badge lain seharga $200.000. Ketika ayah mengumumkan saat makan malam Natal bahwa aku hanya mencari tahu, aku sudah melewati angka 1 juta. Aku bisa membayangkan Chris sekarang, menyipitkan mata, melakukan perhitungan, tetapi kamu masih meminjam uang dari ibu dan ayah untuk sewa. Kamu mengendarai Civic tua itu sampai tahun lalu. Aku benar-benar tertawa. Aku tidak pernah meminjam uang, Chris. Aku meminta mereka untuk berinvestasi padaku, di perusahaanku. Mereka menolak, dengan keras. Dan Civic itu? Sebuah pilihan, seperti penthouse Scottsdale ini dan Gulfstream G700 yang terparkir di hanggar pribadi di pusat kota. Jet pribadi, bisiknya, suaranya bergetar. Seberapa kayakah dirimu sebenarnya? Aku bisa mendengar ketidakpercayaan terpancar dari nada suaranya yang tersusun rapi. Aku teringat kembali pada semua makan malam di mana akulah yang tak terlihat, saudara kandung yang manis namun miskin. Anak bungsu kami, Tessa, biasa menutupi tagihan secara dramatis, mendesah tentang betapa sulitnya keadaan bagiku. Forbes akan mencetak 7,2 miliar, kataku, tapi itu sederhana. Angka sebenarnya mendekati 10. Suara Chris terdengar seperti antara terkesiap dan jeritan kecil. Aku harus segera menghadiri rapat dewan, aku menambahkan dengan santai. Sampai jumpa di reuni. Klik. Aku menoleh ke arah interkom. Samantha, apakah semuanya sudah siap? Ya, Nona Thompson, katanya. Jet sudah diisi bahan bakar. Armada Rolls-Royce dijadwalkan untuk menjemput setiap anggota keluarga. Tempatnya telah diamankan. Pulau pribadi telah dikonfirmasi, dan semua NDA telah ditandatangani.
Sempurna. Aku kembali menerima undangan reuni. Selama 15 tahun, aku membiarkan mereka memasukkanku ke dalam kotak. Yang aneh, si pemimpi, kekecewaan finansial. Tapi kali ini, mereka akan melihat diriku yang sebenarnya. Ponselku bergetar. Tessa. Ya ampun, Leah. Soal Forbes ini, bilang saja itu lelucon. Ada apa? Aku tersenyum dan membiarkannya membaca. Lucu bagaimana yang pendiam selalu mengejutkan mereka. Tessa, yang suka membual tentang bagaimana dia berhasil di perusahaan Amerika sementara kakak perempuannya yang artistik masih mencari jati diri. Intercom bergetar lagi. Nona Thompson, kedua orang tuamu sedang menelepon. Aku tidak melewatkan satu ketukan pun. Katakan pada mereka aku sedang rapat. Aku melirik jam tangan chartierku, dan Samantha memanggil helikopter. Kurasa aku akan naik helikopter ke rapat dewan hari ini. Saat aku mengumpulkan barang-barangku, tablet, kacamata hitam, catatan untuk presentasi berikutnya, pikiranku melayang kembali ke hari ketika semuanya berubah. Hari ketika aku memutuskan untuk merahasiakan kesuksesanku 15 tahun sebelumnya. Desain 3D bukanlah seni sungguhan, Leah. Ayah mendengus dari seberang meja makan. Dan soal seni kripto ini, tambahnya, matanya menyipit. Itu penipuan. Tak ada orang waras yang mau membayar omong kosong buatan komputer. Aku berumur 22 tahun, baru lulus kuliah di Wharton, duduk makan malam minggu di rumah orang tuaku di Phoenix, mencoba menjelaskan visi yang tak ingin mereka dengar. Mereka belum membiayai pendidikan Ivy League agar aku bisa bermain-main dengan pixel. Sebenarnya, ayah, aku baru saja menjual koleksi pertamaku dengan harga yang pantas. Dia membentak, memotong ucapanku. Kau harus bekerja di perusahaan seperti yang kita rencanakan, atau kau sendiri. Tak ada dukungan, tak ada jaring pengaman, hanya jalan pintas yang dingin. Ibuku memberiku senyum khasnya yang merendahkan, mengulurkan tangan ke seberang meja untuk menepuk tanganku. Sayang, kami hanya khawatir. Kau butuh struktur, sesuatu yang stabil, karir yang nyata. Aku melihat sekeliling meja, tatapan tajam ayah, rasa kasihan ibu yang sopan, diamnya Chris, dan seringai Tessa. Itulah momennya. Saya tidak memberitahu mereka tentang $50.000 yang telah saya hasilkan, atau 3 galeri imersif yang merayu saya, atau perusahaan modal Ventura yang mengirimi saya email setiap hari. Anda benar, kataku, sambil berdiri. Saya akan mencari tahu sendiri. 2 minggu kemudian, saya pindah ke studio kotak sepatu di Tempe. Mereka berasumsi saya bangkrut, terlalu keras kepala untuk meminta bantuan, tetapi saya diam-diam membangun kerajaan digital. Tahun 1, brutal. Hari kerja 18 jam, kode, seni, jaringan, ambisi tanpa tidur. Koleksi besar pertama saya, Neon Shintas, terjual habis dalam 6 jam. Total pendapatan, $1,2 juta. Saya menginvestasikan kembali setiap sen, mempekerjakan insinyur, membangun platform, merevolusi arti kepemilikan digital. Tetapi setiap kali saya pulang, Civic yang sama, celana jin pudar, senyum tenang. Biarkan saya membantu membayar sewa, kata ibu. Tidak, terima kasih, jawab saya. Saya baik-baik saja. Dan saya lebih dari baik-baik saja. Pada akhir tahun pertama itu, kekayaan bersih saya telah melampaui $10 juta. Di tahun ketiga, saya diam-diam telah melewati $100 juta. Namun bagi keluarga saya tetaplah Leah, seorang saudari idealis yang menyia-nyiakan potensinya. Kini, 15 tahun kemudian, saat saya melangkah masuk ke helikopter pribadi saya di atap gedung Scottsdale, saya memikirkan bagaimana kebohongan kecil itu telah berkembang menjadi rahasia bernilai miliaran dolar. Dan dalam 2 hari, semuanya akan berubah. Ponsel saya bergetar lagi. Sebuah pesan dari ayah. Kita perlu bicara. Saya menyeringai dan mematikan telepon. Dia harus menunggu. Setelah 15 tahun menerima komentar merendahkan dan kekhawatiran yang tersirat, mereka akhirnya akan mengetahui kebenarannya. Dan saya akan memastikan mereka tidak pernah melupakannya. Artikel Forbes terbit tepat pukul 6 pagi waktu standar pegunungan. Saya sudah bangun, kopi hitam di tangan, laptop terbuka di kantor rumah saya yang ramping, dinding monitor menyala dengan kekacauan secara langsung. Pengganggu seni digital. Bagaimana Leah Thompson diam-diam membangun kerajaan senilai $10 miliar. Tepat di bawah judul, ada foto yang saya setujui sendiri.
Saya di depan galeri VR terlari saya, mengenakan pakaian adibusana khusus yang nilainya lebih dari gaji tahunan Tessa. Artikel itu tidak hanya mengungkap kekayaan saya. Artikel itu juga memetakan kerajaan yang saya bangun diam-diam, platform teknologi, kemitraan, lelang, investor. Ponsel saya tiba-tiba berdering. Tessa, tunggu. Apakah ini nyata? 10 miliar? Chris, sudah kubilang ada sesuatu kemarin. Ibu, Leah, sayang, tolong telepon aku. Ayah, ini pasti salah ketik. Bibi Leah, apakah Leah kita adalah Leah Thompson? Saya mematikan obrolan dan memeriksa kotak masuk. Puluhan permintaan wawancara, presentasi investasi, undangan TED Talk, tetapi satu email yang menonjol dari rekan bisnis lama ayah saya, Martin Delgado. Leah, saya yakin mungkin ada nilai strategis dalam mengeksplorasi sinergi antara Thompson Interactive dan Delgado Capital. Saya mengerti ayahmu mungkin ragu-ragu, tetapi saya jamin kami terbuka untuk berkembang. Saya benar-benar tertawa terbahak-bahak. 3 tahun yang lalu, saya mengajukan proposal kolaborasi untuk mereka. Martin menatap saya tajam dan berkata, kami tidak bertaruh pada gimmick internet. Interkom saya berbunyi. Nona Thompson, ibumu ada di lobi. Dia bersikeras sekali. Saya membuka saluran keamanan. Di sanalah dia, Elaine Thompson, sempurna seperti biasa dalam balutan Chanel rancangannya, berdebat dengan petugas keamanan seolah nyawanya bergantung padanya. Biarkan dia berdiri, desah saya. Saatnya menghadapi ria pertama badai. Menghadap pegunungan Arizona, sinar matahari menembus dinding kaca, dan lukisan asli Keith Haring tergantung di belakang saya, yang nilainya lebih dari seluruh rumah orang tua saya. Ibu saya melangkah masuk ke penthouse. Leah, bisiknya, suaranya bergetar. Apa? Apa-apaan ini? Ini rumahku yang sebenarnya, Bu, kataku tenang, sambil menyerahkan secangkir kopi panas mengepul. Bukan kondominium kecil sederhana yang biasa kutempati untuk kunjungan keluarga. Dia berjalan menuju jendela setinggi langit-langit, tumitnya menggema di lantai marmer yang dipoles. Tapi bagaimana? Kapan? Sudah berapa lama kau hidup seperti ini? 15 tahun, jawabku sambil bersandar di meja dapur. Sejak malam kau dan ayah bilang seni digital itu fase, sesuatu yang takkan pernah dianggap serius oleh siapapun. Ia berbalik perlahan, wajahnya yang berdandan sempurna kini diliputi kebingungan dan sesuatu yang lain yang tak bisa kupahami. Tapi kami melihatmu berjuang, apartemen kecil itu, Civic tua itu, meminta bantuan biaya sewa. Aku tersenyum sinis. Aku tak pernah meminta bantuan biaya sewa. Aku meminta kalian berdua untuk berinvestasi di perusahaanku. Ada bedanya. Dan apartemen itu, mobil itu, semuanya bagian dari ilusi. Aku memainkan peran yang kau yakini, pemimpi yang bangkrut, yang tersesat. Itulah satu-satunya versi diriku yang pernah kau terima. Bibirnya terbuka tak percaya. Kau berbohong kepada kami, Leah, selama 15 tahun. Tidak, kataku pelan. Aku hanya tidak mengoreksi cerita yang kalian semua pilih untuk percayai. Kau begitu yakin aku gagal. Kau tak pernah melihat lebih dalam. Ia perlahan terduduk di salah satu kursi kulitku yang kubuat khusus, postur tubuhnya merosot. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, ia tampak seusianya. Ada yang tahu? Hanya Chris, kataku. Dia tahu saat siaran pers keluar. Kurasa dia mencoba memperingatkanmu. Dia mengangguk. Dia menelepon ayahmu. Katanya itu pasti kesalahan. Leah Thompson yang lain. Aku berjalan ke mejaku dan menyerahkan sebuah map padanya. Ini proposal yang kuberikan pada ayah 3 tahun lalu. Jika dia menginvestasikan $1 juta yang kuminta, bagiannya akan bernilai lebih dari $100 juta hari ini. Tangannya gemetar. Dia bilang kau mencari untung, bisiknya. Bahwa karya senimu telah gagal. Dan kau mempercayainya? Dia tidak menjawab. Apakah ada di antara kalian yang pernah datang ke salah satu pameranku? Mencari namaku di Google? Tidak ada. Aku kembali ke jendela, memperhatikan hiruk-pikuk kota di bawah. Ngomong-ngomong, reuni keluarga masih berlangsung, tapi aku mengubah lokasinya. Aku membeli seluruh resor. Terlalu umum. Semua orang akan dijemput dengan Rolls-Royce, diterbangkan dengan jetku, dan kita akan merayakannya di pulau pribadiku.
Pulaumu? Ibuku menggema, suaranya nyaris seperti bisikan. Di Karibia, kataku santai. Aku membelinya tahun lalu setelah menyelesaikan transaksi miliaran dolar pertamaku. Aku berbalik menghadapnya sepenuhnya. Dan Bu, kali ini aku tidak akan diam saja saat makan malam sementara semua orang mengumumkan promosi dan kesepakatan properti baru mereka. Aku juga punya beberapa hal untuk dikatakan. Ia berdiri perlahan, merapikan rok sutranya dengan tangan gemetar. Ayahmu, ketika melihat semua ini, suaranya bergetar. Ia tak punya pilihan selain mengakui bahwa putrinya, putri senimannya, telah membangun sesuatu yang lebih besar daripada apapun dalam warisan Thompson. Aku tersenyum lembut. Dan Bu, itu baru permulaan. Aku mengantarnya ke lift, berhenti tepat sebelum pintunya terbuka. Oh, dan satu hal lagi. Ingat Bentley yang selalu kau inginkan? Yang menurut ayah terlalu tidak praktis? Ia menatapku bingung. Aku membeli 3 buah bulan lalu, kataku sambil mengangkat bahu, hanya karena aku bisa. Pintu-pintu tertutup dengan ekspresi terkejutnya. Begitu ia pergi, aku menekan interkom. Samantha, apakah semuanya sudah siap untuk reuni? Ya, Nona Thompson, jawabnya lancar. Staf pulau sudah diberi pengarahan lengkap. Setiap tamu akan menerima map pribadi yang mendokumentasikan setiap tawaran investasi yang mereka tolak selama bertahun-tahun, beserta valuasi terkini. Lini masa video pencapaian Anda telah difinalisasi dan siap untuk makan malam penyambutan. Luar biasa. Saya mengambil ponsel, membuka obrolan grup keluarga, dan mengetik satu pesan. Tak sabar bertemu semua orang di reuni. Berpakaianlah yang pantas untuk pulau pribadi. Transportasi akan disediakan. Lalu saya menyegarkan dashboard saham di laptop saya. Nilai perusahaan saya melonjak sejak artikel Forbes terbit. 1 miliar lagi menambah kekayaan bersih saya sebelum matahari terbit. Saya teringat ayah saya di kantornya saat ini, mencoba mencerna bagaimana putri yang ia pecat diam-diam menjadi salah satu wanita terkaya di Amerika. Saya teringat Tessa, yang masih membanggakan gaji 6 digit dan rumah pantai Hamptons-nya, tanpa menyadari sistem saya bisa membeli seluruh hidupnya dengan bunga seminggu. Reuni ini pasti tak terlupakan. Ponsel saya bergetar lagi. Sebuah pesan dari ayah. Kita perlu bicara sebelum reuni. Beberapa hal memang lebih baik dibicarakan secara pribadi. Saya mengetik balasan, semuanya akan dibicarakan saat reuni. Ayah. Bukankah itu gunanya reuni? Berbagi prestasi kita? Lalu saya menelepon Samantha sekali lagi. Minta tim desain mengecat ulang helipad. Pastikan nama saya terlihat jelas dari udara. Sudah selesai, Nona Thompson. Ada lagi? Tanya Samantha di seberang telepon. Saya terdiam, memikirkan 15 tahun rasa kasihan, ejekan, dan dicap sebagai kekecewaan keluarga. Ya. Bingkai dan gantung artikel Forbes di setiap ruangan di pulau ini. Saya ingin itu menjadi hal pertama yang mereka lihat, kemanapun mereka berpaling. Saat saya mengakhiri panggilan, saya melihat bayangan saya di kaca. Tenang, percaya diri, kaya raya tak terbayangkan, dan akhirnya siap menunjukkan kepada mereka semua siapa saya sebenarnya. Hitung mundur telah berakhir. Pagi reuni keluarga Thompson tiba, cerah dan terang. Saya berdiri di landasan pacu pribadi lapangan terbang Scottsdale saya, menyaksikan 3 Rolls-Royce hitam tiba satu demi satu. Mereka telah tiba. Pintu-pintu terbuka. Ayahku muncul lebih dulu, masih tegak, masih bermata tajam, tetapi kepercayaan dirinya meredup. Ibuku menyusul, lebih kalem dari biasanya setelah percakapan kami beberapa hari sebelumnya. Chris, Tessa, dan segerombolan bibi, paman, dan sepupu mengikuti di belakang. Wajah mereka penuh ketidakpercayaan dan penilaian yang terselubung. Dan di sana, menunggu mereka di tengah semua itu, duduk jetku, ramping, putih, berkilau. Thompson Interactive terpampang dalam warna perak yang disikat di sepanjang badan pesawat. Selamat datang, semuanya, kataku, membiarkan suaraku terdengar. Semoga perjalanannya nyaman. Leah, kata ayahku, melangkah maju, mencoba mendapatkan kembali kewibawaannya yang biasa. Ini agak berlebihan. Resornya akan baik-baik saja. Aku tersenyum. Resornya terlalu umum, ayah. Reuni ini harus lebih bermakna. Di pulauku. Apa milikmu? Gumam Tessa, mencengkeram tas Diornya.
Tentu saja kau punya pulau. Saat mereka menaiki jet, aku memperhatikan mata mereka bergerak, menikmati interior berhias emas, karya seni asli, dom periknon, dan seruling kristal. Apakah itu Picasso asli? Bisik Bibi Laya. Ya, jawabku. Aku mengambilnya tahun lalu. Ayahku berdeham. Leah, mungkin kita harus bicara. Kita akan bicara nanti saat mendarat. Sampai saat itu, nikmati sampanyenya, kataku sambil memiringkan gelasku. Harganya lebih mahal daripada yang diperoleh perusahaanmu kuartal lalu. Dia tersentak. 2 jam kemudian, kami turun menuju permata berkilauan di lautan. Pulau pribadiku seluas 300 hektar dengan resor mewah di tengahnya. Biarkan reuni dimulai. Dan di sanalah, terlihat dari langit, persis seperti yang direncanakan. Namaku, Leah Thompson, dieja dengan huruf-huruf yang begitu besar dan tebal sehingga praktis bisa dilihat dari orbit. Jadi hai, apa? Tessa tersentak, awalnya salah membaca nama itu, lalu rahangnya ternganga saat kami mendarat. Aku mendengarnya berbisik, tentu saja dia mencap helipad itu. Di sekelilingnya terdapat layar-layar digital raksasa, masing-masing menampilkan koleksi seni imersif saya yang paling sukses. Harga jualnya terpampang jelas, $2,3 juta, $670 juta, $1,15 miliar. Masing-masing merupakan pernyataan tersendiri. Selamat datang di Pulau Thompson, kataku, melangkah ke landasan. Sepotong surga kecilku sendiri. Kecil, gumam Chris, matanya terbelalak. Kompleks resor yang berdiri di hadapan mereka adalah perpaduan mulus antara arsitektur futuristik dan keindahan Karibia yang tak tersentuh. Kamar semua orang sudah siap, lanjutku. Ada beberapa bahan bacaan yang menunggu di setiap suite. Aku sarankan kau meninjaunya sebelum makan malam. Bahan bacaannya dibuat khusus. Untuk ayah, lini masa cetak dari setiap kesepakatan yang ia tolak, setiap peluang yang terlewatkan diberi anotasi dengan valuasi terkini. Untuk Tessa, perbandingan seluruh gaji tahunannya dengan bunga yang kudapatkan per hari. Untuk Chris, audit internal yang menunjukkan berapa banyak kerugian perusahaannya karena menolak kolaborasi dengan platformku. Aku memberi mereka waktu 1 jam untuk bersiap, lalu memanggil mereka ke ruang makan utama, sebuah ruangan berdinding kaca yang menghadap ombak biru kehijauan. Meja panjang itu berkilauan dengan kristal, perak, dan perkakas makan yang nilainya lebih dari kebanyakan mobil. Dan di setiap dinding, artikel Forbes, berbingkai, dengan cahaya latar, mustahil diabaikan. Mereka masuk perlahan, semua kepura-puraan percaya diri memudar. Bahkan pakaian desainer mereka tanpa anehnya tidak pada tempatnya di sini. Silakan duduk, kataku dengan hangat. Kita punya banyak hal untuk dibicarakan, Leah. Ayah memulai, mencoba diplomasi. Kurasa aku mewakili kita semua ketika aku bilang kita terkejut. Terkejut? Aku mengulanginya sambil tertawa pelan. Tidak marah karena menyembunyikan ini darimu? Tidak kecewa karena tidak mengatakan yang sebenarnya? Hanya terkejut? Kita tidak tahu, gumam ibu. Tidak, kau tidak ingin tahu, aku mengoreksinya. Setiap kali aku mencoba membicarakan pekerjaanku, kau mengalihkan topik. Setiap kali aku menawarimu tempat duduk di meja, kau mengabaikanku. Tapi apartemen itu, kata Tessa, suaranya kecil. Civic, saat-saat aku mengambil tagihan karena kau pikir aku bangkrut, aku menghabisinya untuknya. Apa kau menikmatinya, Tessa? Menjadi saudari yang sukses, sang penyelamat? Ia menunduk, pipinya memerah. Setidaknya ia punya sopan santun untuk terlihat malu. Biar kutunjukkan sesuatu, kataku tenang, sambil menekan tombol tersembunyi di sisi meja makan. Panel bermotor terbuka di atas kepala, dan layar beresolusi tinggi turun. Sebuah lini masa muncul, menyandingkan tonggak-tonggak dalam perjalananku dengan kata-kata yang mereka gunakan untuk menyingkirkanku. 2010, seni 3D ini hanya membuang-buang gelarmu, ayah. Hasil, koleksi patung digital pertamaku terjual seharga $50.000. 2012, Leah, kau butuh karir yang stabil, Bu. Hasil, valuasi perusahaan mencapai $15 juta. 2015, setidaknya salah satu dari kita baik-baik saja, Tessa. Hasil, aku menutup kemitraan senilai $120 juta dengan sebuah perusahaan teknologi besar. 2018, seni kripto terdengar seperti penipuan, Chris. Hasil,
Platformku melampaui 500.000 pengguna dan penjualan 600 juta dolar. 2022, kami tidak mendanai gimmick daring, perusahaan ayah. Hasilnya, valuasi perusahaan melampaui 3 miliar dolar. Setiap komentar, setiap kali kau menatapku seolah aku sedang mengejar fantasi, kataku, suaraku mantap. Aku mengingat semuanya, dan aku memanfaatkannya. Ayahku menelan ludah. Kenapa kau tidak memberitahu kami? Karena kau tidak pernah mau mendengarnya, kataku. Kau perlu belajar bahwa kesuksesan tidak memakai jas. Itu tidak mengikuti buku pedomanmu. Dan terkadang, orang yang kau remehkan mengubah segalanya. Aku berjalan ke tepi ruangan, dinding kaca membingkai air biru kehijauan yang tak berujung. Bagian tersulit bukanlah menyimpan rahasia, melainkan menyaksikan kalian semua saling merayakan sementara aku membangun sesuatu yang tak bisa kau lihat. Mediokritas, kata Markus sambil mengertakkan gigi. Ya, kataku. Kau bermain aman. Itu batasmu. Batasku lebih tinggi. Aku menoleh ke Tessa. Kau memamerkan gaji 6 digitmu seolah-olah itu adalah emas. Aku membuatnya saat rehat kopi. Ayah berdiri. Cukup. Kita salah, oke? Tidak, kataku tegas. Aku tidak ingin permintaan maaf. Aku ingin kau mengerti. Aku menekan tombol lain. Layar bergeser, memperlihatkan prototipe karya terbaruku. Akan diluncurkan bulan depan. Sebuah definisi ulang tentang bagaimana seni diciptakan, dimiliki, dan dihargai. Estimasi nilainya, 10 miliar dolar. Aku melihat semuanya. Kali ini, kau akan melihatnya sendiri. Tak ada lagi keraguan. Ruangan itu jatuh ke dalam keheningan yang mendalam, keheningan yang hanya datang ketika ilusi akhirnya runtuh. Keluargaku duduk membeku, menyerap kenyataan yang telah lama mereka abaikan. Akhirnya, ibuku berbicara. Kami bangga padamu, Leah. Seharusnya kami bangga sejak dulu. Terima kasih, Bu, kataku lembut. Tapi aku tidak melakukan ini untuk harga dirimu. Aku melakukannya karena itu adalah mimpiku, visiku. Aku melihat sekeliling pada kemewahan yang kini tak dapat mereka sangkal. Dan sekarang, itu adalah kerajaanku. Jadi, apa yang terjadi sekarang? Tanya Chris pelan. Sekarang, aku menggema, menuangkan segelas anggur untuk diriku sendiri. Sekarang kami makan malam sebagai keluarga. Tapi kali ini, kita akan melakukannya dengan caraku. Tak ada lagi kepura-puraan. Tak ada lagi bersembunyi. Aku mengangkat gelasku untuk kebenaran. Akhirnya menang. Satu persatu, mereka mengangkat gelas mereka. Rasa terkejut belum sepenuhnya hilang, tetapi ada sesuatu yang berubah. Sisa malam berlalu dalam kabut hidangan kelas Michelin, anggur tua, dan percakapan ragu-ragu namun hangat. Untuk pertama kalinya dalam 15 tahun, mereka tidak hanya melihatku, mereka benar-benar melihatku. Ketika mereka akhirnya kembali ke kamar mereka, aku tetap tinggal, menyaksikan cahaya bulan menari di atas ombak. Samantha muncul di sampingku, suaranya lembut. Apakah itu sepadan? Aku memikirkan kembali lini masa itu, ekspresi terkejut mereka, kebanggaan yang tak pernah mereka tunjukkan sebelumnya. Ya, kataku, tetapi bukan karena alasan yang kupikirkan. Ini bukan tentang membuktikan mereka salah lagi. Ini tentang akhirnya menjadi bebas, sepenuhnya menjadi diriku sendiri. Aku tersenyum. Dan besok, kita tunjukkan masa depan kepada mereka. Dunia reksadana, jenjang karir, dan pilihan konservatif mereka memudar. Dunia yang kubangun, interaktif, imersif, transformatif, baru saja dimulai. Malam itu, aku menemukan secarik catatan terselip di bawah pintu. Tulisan tangan ayahku. Aku salah. Bukan hanya tentang bisnismu, tentang segalanya. Kau tidak hanya sukses. Kau mengubah permainan. Maaf aku tidak melihatnya lebih awal, ayah. Aku membingkainya di samping struk penjualan digital pertamaku, $1.500, sebagai pengingat di mana semuanya bermula. Keesokan paginya, saat keluargaku berkumpul untuk sarapan, sikap melunak, rasa ingin tahu bermekaran, aku menyadari sesuatu yang mendalam. Sukses bukan hanya tentang membuktikan orang lain salah. Ini tentang membuktikan dirimu benar. Dan terkadang,
Kemenangan termanis bukanlah dengan lantang. Melainkan dalam dia mengetahui kau telah membangun sesuatu yang luar biasa sementara dunia sibuk meragukanmu. Ponselku bergetar, memecah momen itu. Thomson Interactive mengumumkan platform baru yang revolusioner. Masa depan telah tiba, dan kali ini, mereka akan menyaksikannya terbentang. Tak ada lagi bersembunyi, tak ada lagi berpura-pura, hanya sukses dengan caraku. Jika Anda sudah mendengar cerita saya ingin mendengar dari Anda. Tinggalkan komentar di bawah. Katakan, apa yang akan Anda lakukan jika Anda berada di posisi saya? Apakah Anda akan terus maju, bahkan ketika keluarga Anda tidak mempercayai Anda? Apakah Anda akan tetap diam atau membuat dunia mendengarkan ketika waktunya tepat? Dukungan Anda lebih berarti daripada yang Anda pikirkan. Bagikan video ini jika Anda percaya pada kesempatan kedua, dalam membangun sesuatu yang hebat bahkan ketika tidak ada yang melihat. Dan jangan lupa berlangganan karena ini bukan hanya cerita saya. Ini untuk siapapun yang pernah diragukan, diremehkan, atau diremehkan. Jika Anda sedang mengejar mimpi saat ini, teruslah maju. Orang mungkin menertawakan Anda. Mereka mungkin meragukan Anda. Mereka mungkin menyebut Anda gila. Biarkan mereka. Biarkan keraguan mereka memicu semangat Anda. Bangunlah dengan tenang. Bertumbuhlah. Dan ketika saatnya tiba, biarkan hasilnya berbicara sendiri. Anda tidak berutang penjelasan kepada siapapun tentang visi Anda, tetapi suatu hari nanti, Anda berutang pada diri sendiri untuk membuktikan bahwa Anda benar selama ini. Karena kesuksesan, bukan tentang berteriak paling keras. Ini tentang menjadi tak terbantahkan. Nah, sekarang coba ceritakan di bawah, mimpi apa yang enggan kamu lepaskan?